Kami hadirkan dialog to the point dengan tema memaknai Hari Kartini 2024. Kami undang Anda nanti untuk dapat berpartisipasi dalam perbincangan kami dalam to the point di 021 352 3172, 384 4545, 386 2375, 386 6712. WhatsApp kami 081 399 399 888 dan fitur live chat kami juga dapat Anda gunakan untuk berpartisipasi dalam dialog kami dalam To The Point yang terdapat pada kanal Pro 3 RRI di aplikasi RRI Digital. Berikut kami hadirkan To The Point untuk pagi hari ini. To The Point. Memaknai Hari Kartini 2024 menjadi tema dalam To The Point pagi ini, Minggu 21 April 2024. Kami akan berbincang bersama dengan putri kedua Bung Hatta, Bapak Proklamator Republik Indonesia, Dr. Randa Gemala Rabiah Hatta MRA MKes. Selamat pagi Ibu Gemala, apa kabar? Selamat Hari Kartini kami ucapkan. Selamat pagi pada Pro 3 RRI dan juga para pendengar di Nusantara. Ya. Selamat Hari Kartini. Kabar baik ya Ibu Gemala ya pagi hari ini ya. Terima kasih. Baik. Ya, kami mohon izin Ibu untuk memperbaiki audio kami karena tampaknya double suara yang kami terima. Kami akan cek terlebih dahulu. Ya, halo. Ya, Ibu Gemala bisa mendengar suara kami? Bisa jelas. Baik Ibu. Iya, memaknai Hari Kartini 2024. Bagaimana Ibu melihat relevansi perjuangan semangat Kartini dalam konteks perempuan Indonesia saat ini, Bu? Terutama dalam mencapai kesetaraan dan pemberdayaan perempuan kita. Ya, terima kasih atas undangan untuk bicara di acara ini. Saya pertama-tama mengucapkan selamat Hari Kartini kepada seluruh wanita Indonesia. Kita tentu sudah sangat mengenal bagaimana kiprah Ibu Kartini. Beliau lahir 1809, meninggal 1904. Nah, itu sangat muda, tapi dalam masa hidup beliau yang amat singkat itu, beliau telah membuat banyak gebrakan yang sampai hari ini kita merasakan dampaknya. Memang kita melihat sekarang bahwa perempuan Indonesia sudah sangat maju ya. Bahkan ada yang banyak menjadi doktor, banyak yang menjadi profesor. Tapi juga di pedesaan masih kita lihat ada juga yang belum mencapai pendidikan yang sebagaimana yang diharapkan Bu Kartini. Saya berharap bahwa ini suatu proses panjang. Tapi kita menaruh kita semua para perempuan Indonesia sangat merasa gembira dengan apa yang sudah terjadi selama ini. Kalau kita lihat di beberapa negara, bahkan perempuan itu masih ditindas. Indonesia, alhamdulillah, kita sudah setara gaji laki dan perempuan, tidak ada pembatasan. Kita tahu bahkan di Amerika saja dan di Australia, gaji laki-laki dan perempuan bekerja itu ada perbedaannya. Nah, jadi kalau dari sisi ini memang tidak 100% wanita Indonesia sudah maju, tapi paling tidak sudah ada hal-hal yang baik. Namun juga kita juga sangat kesal dan sedih begitu banyaknya terjadi perkosaan bahkan pada anak-anak kecil, dan kemarin saya lihat televisi juga masa pornografi Indonesia anak-anak itu sampai nomor 4 di dunia. Itu kan terlalu sekali. Nah, ini tugas dari semua masyarakat di Indonesia untuk memperhatikan sikap tindak tanduk masyarakat yang tidak menyadari agama ya. Berani bersikap seperti itu tentu berarti sangat mencoreng pribadinya dia sendiri juga, melakukan dosa yang luar biasa. Ya, jadi kita juga harus aware waspada kalau di lingkungan kita juga ada masyarakat yang menyimpang dari tata krama yang baik, supaya perempuan di Indonesia itu maju. Jadi dari anak-anak sampai dewasa, lansia mendapat kesempatan untuk berkiprah di bumi ini. Ya. Jadi diharapkan ke depan jangan sampai terjadi diskriminasi. Meskipun di sisi lain ada perbaikan dibandingkan pada saat Indonesia baru merdeka, tentu itu jauh sekali ya. Tapi kita mengharapkan bahwa ke depan terus maju.
Baik. Ibu Gembala, selain aspek pendidikan yang tadi digambarkan masih terjadi ketimpangan antara masyarakat kota dan desa, kemudian ada hal-hal yang memang tidak semestinya terjadi, terutama dalam tata krama yang menghambat dalam bagaimana memajukan perempuan Indonesia. Dari pandangan Ibu, aspek-aspek apa saja dari perjuangan Kartini yang belum sepenuhnya terrealisasi di Indonesia saat ini, Ibu? Kalau yang saya melihat, wanita itu, perempuan itu memegang peranan yang penting. Dia harus mendidik cikal bakal anak bangsa ke depan menjadi baik. Yang saya lihat dan sangat merasa saya sedih karena saya melihat banyak sekali rumah-rumah yang mengajarkan pendidikan agama pada anak-anaknya. Tapi kenapa pada saat mereka besar kok terjerumus dalam korupsi? Ya, berapa kali naik haji, berapa kali umroh, tapi tidak urung kemudian bersarang di KPK. Pada saat mereka menjadi pejabat, segala tata krama yang orang tuanya sudah ajarkan seakan-akan lenyap. Banyak orang juga yang mengejar kamu harus khatam Quran dan sebagainya. Buat saya itu bagus sekali. Tapi kenapa tidak menyadari kata-kata yang tersirat dalam Al-Quran itu ke dalam ulu hatinya? Harusnya tata kramanya itu betul-betul mengikuti apa ajaran agama. Nah, ini tugas para perempuan. Bagaimana mendidik anak-anaknya itu jangan cuma kejar khataman, jangan kejar tadarusan, bahkan itu baik sekali, tetapi maknai artinya. Ini yang penting supaya ke depan generasi kita itu menjadi generasi yang betul-betul soleh dan soleha, bukan karena khatam Quran saja. Nah, ini yang saya harapkan. Jadi ini tugas besar dari para wanita. Seperti kata Bu Kartini, beliau menyatakan, ini saya kutip ya, Ibu Kartini pernah berkata, kita menjadi manusia sepenuhnya tanpa berhenti menjadi wanita sepenuhnya. Maka dari itu mereka harus bekerja bagaimana memuliakan akhlak. Jadi Ibu Kartini juga mengatakan cita-cita itu ialah memperindah martabat manusia, memuliakannya, mendekatkan pada kesempurnaan. Nah, ini kan bagus sekali. Dan ada lagi kata-kata beliau mengatakan kepada pendidikan janganlah hanya akal yang dipertajam, tapi budi pun harus dipertinggi. Ini semua adalah kata-kata dari Ibu Kartini yang saya kira ini sangat penting. Ya, jadi jangan hanya akal yang dipertajam, tetapi budi pun harus dipertinggi. Nah, kalau kita lihat masa kini, orang itu mendapat jabatan senang sekali, disumpah dengan kitab-kitab suci apapun agama mereka. Tapi kenapa kemudian mereka memalukan nama orang tua mereka, padahal dari kecil sebetulnya mereka sudah dididik baik. Taruhlah orang tuanya kurang santri atau kurang beragama, tapi dia kan sebagai manusia yang hidup di dalam lingkungan yang baik harusnya terpapar baik. Tapi kalau misalkan mereka juga hidup dalam lingkungan yang kurang baik, harusnya punya hati nurani. Nah, makanya hati nurani ini jangan dimatikan. Nyontek dari kecil, nyontek dibolehkan, itu tidak bagus. Mencuri tidak apa-apa, itu salah sekali. Jadi bicara buruk tidak mengatakan maaf. Kata maaf itu sangat-sangat susah didapat. Sampai kita lihat sekarang elit politik kita benar-benar di luar tata krama yang seharusnya para orang tua sudah mengajarkan. Nah, ini kembali kepada wanita atau perempuan Indonesia, bagaimana supaya menciptakan ujaran baik-baik pada saat anak-anak itu kecil. Tolong ditumbuhkan bagaimana caranya supaya pada saat mereka lepas ke masyarakat tidak luntur. Nah, pada saat silaturahmi lebaran mungkin ada bagusnya ini diomongkan atau dibicarakan di keluarga besar. Kita punya keluarga sudah dari 1 menjadi 100 misalkan. Tapi tolong supaya budi pekerti seperti yang kata Bu Kartini ini. Jangan hanya akal yang dipertajam, tetapi budi pun harus dipertinggi. Nah, ini kan betul-betul bagus. Agama apapun Anda tetap harus ini diingat. Jadi pesan saya pada ibu-ibu Indonesia, bagaimana caranya untuk mendidik anak-anak, jangan cuman rajin ke tempat-tempat ibadah, tapi kelakuannya mencuri sendal juga, jamret juga, bully-bully orang juga, bahkan di pesantren-pesantren sangat memalukan sampai anak didiknya ada penyelewengan, diperkosa dan sebagainya. Ini kan sangat-sangat tidak masuk akal. Kalau saat ini Ibu Gembala bagaimana melihat atau apa yang terjadi dengan tingkat budi pekerti, suri tauladan kita untuk bisa menjadi nilai penting dalam bertutur, bersikap sebagai bangsa Indonesia, dan ini menjadi kunci bagi perempuan Indonesia tentunya seperti Ibu katakan tadi. Bagaimana Bu Gembala? Ya, kita harus berada dalam lingkungan yang baik. Kalau kitanya kurang baik, di lingkungan yang baik, insya Allah kita menjadi lebih baik. Tapi kalau kitanya kurang baik, kemudian berada dalam lingkungan yang busuk, maka akan menjadi busuk daripada lebih busuk. Karena itu,
masyarakat harus mengajak orang-orang yang mengenal untuk menjadi suri toladan. Karena suri toladan itu harus dimulai dari diri sendiri. Tidak tentu kita tidak bisa meniru para nabi ya, Nabi Isa ataupun Nabi Muhammad, susah karena itu kan betul-betul ibarat dewa lah gitu ya. Tapi paling tidak kita memikirkan bagaimana kita bisa sedikit banyak lebih baik. Tentu tidak mudah, tapi marilah bergaul dengan orang-orang yang baik ya. Jadi kalau punya hati nurani yang tegas, nah ini makanya saya katakan tolong hati nurani itu jangan dimatikan. Kecil-kecil boleh nyontek ya, bully-bully enggak apa-apa. Orang tua juga ambivalen, misalkan menyuruh anak-anaknya sholat tapi dia sendiri tidak sholat, misalkan kayak begitu. Jadi contoh yang baik itu harus dimulai dari rumah tangga. Nah kalau kita mau melihat di masyarakat siapa contoh-contoh yang baik, ada yang sudah meninggal juga ada beberapa. Tapi yang sekarang ada, saya tidak melihat siapa yang bisa dijadikan contoh baik. Nah karena itu ya sudahlah, mungkin contoh baik lihat pada nabi-nabi kalian semua. Atau misalkan agama Hindu ya dewa-dewanya siapa yang baik-baik. Nah itu ya yang tentu harus ditiru. Tapi kalau Islam tentu pegangannya Al-Quran dan agama lain tentu kitab sucinya. Nah kalau kita tidak melihat di kanan kiri kita sudah tidak ada orang yang baik yang bisa dijadikan contoh, yang memalukan, ya memang itulah Tuhan memperlihatkan di dunia tuh memang ada yang baik dan tidak baik. Tapi sebagai pribadi tolong kita ingat nama baik keluarga itu harus dijaga. Jadi biarlah kita tidak punya uang tapi budi pekerti kita baik. Jadi jangan punya uang sampai triliunan tapi hasil menjamret, hasil korupsi, nepotisme dan sebagainya yang sangat-sangat bertolak belakang dengan ajaran agama apapun. Nah, ini harus dididik dari para ibu dari kecil. Makanya saya katakan agama itu jangan cuma liwat saja. Kalau Bung Hatta mengatakan bahwa agama itu harus seperti garam dirasakan. Jadi betul menyatu dengan kalbunya, jadi tidak akan luntur. Itu jangan cuma gincu saja taruh di bibir cantik gitu, tapi pribadinya tidak baik. Makanya Bung Hatta mengatakan jangan beragama seperti gincu tapi harus larut seperti garam. Gitu. Baik. Nah, tapi kalau dalam peranan pembangunan Indonesia di masa lalu, sekarang sampai dengan masa nanti, bagaimana Ibu Gemma melihat atau bahkan yang menjadi konsen dari Bung Hatta terkait dengan peran perempuan dalam dunia politik untuk membangun itu semua? Sampai dengan saat ini bagaimana, Bu? Ya, kita melihat pada saat penjajahan ya, India itu contoh yang bagus di mana kolonialismenya yang terjadi di India itu membantu masyarakat maju karena pemerintah Inggris, kerajaan Inggris itu membantu masyarakat untuk maju. Beda dengan Belanda. Belanda itu menjarah tidak habis-habisnya. Jadi tidak membuat pendidikan kita lebih bagus. Beda dengan Inggris untuk Malaysia, Inggris kepada India dan negara jajahan lainnya, mereka memajukan para rakyatnya yang dijajah itu. Tapi Belanda sangat berlawanan. Nah, tapi dengan adanya Bu Kartini, maka kita lihat dobrakan-dobrakan itu ada. Dan bukan hanya Bu Kartini saja, ya. Kita tahu Nyi Ageng Serang dari Pasundan, Jawa Barat. Terus kita juga ada di Sumatera Barat itu pijakan dari Dinia Putri itu bagus sekali ya, dan banyak lagi yang lain di Nusantara ini. Nah itu semua perempuan-perempuan yang hebat yang mereka memajukan. Nah maka kembali ke pertanyaan Anda, maka perempuan-perempuan ini harus maju. Nah dengan apa yang sudah dirintis oleh para pendahulu selain Ibu Kartini juga, ya Dewi Sartika juga, ya banyak contoh-contoh. Nah bagaimana caranya untuk ke depan ini menjadi lebih maju? Yang penting berani dan jangan berani tapi curang. Nah, jadilah wanita yang memang sosok pribadi yang anggun karena Allah mengatakan bahwa surga itu di telapak kaki ibu. Dan anak laki, kalau anak perempuan ditanya siapa yang harus lebih dihormati, ibumu 3 kali kata Nabi kan. Dan keempat ya artinya perempuan itu harus memegang kunci yang sangat baik dalam roda kehidupan. Jadi kalau dalam pemerintahan, nah wanita ini memang diharapkan untuk bisa maju, tapi juga dengan cara yang elegan. Ya, jangan menjadi wanita tapi seperti laki-laki yang kasar misalnya. Tentu nggak semua laki kasar, tapi misalkan berani melakukan sesuatu yang menurut perempuan itu anomali. Gitu. Tapi jadilah tetap santun, tetap elegan, tetap berwibawa, tetap jadi Sri Kandi. Nah ini didambakan oleh para keluarga Indonesia.
bukan wanita yang akhirnya bersarang di KPK misalkan. Iya. Apa yang menjadi tantangan kalau memang kita sudah memiliki role model atau stereotype perempuan-perempuan yang memang patut untuk kita jadikan contoh ini, Bu Gembala? Ya, itu harus terus diajarkan di sekolah-sekolah bagaimana perilaku sebagai manusia yang baik. Nah, inilah tata krama di sekolah-sekolah itu harus dimulai dari TK. Ya, jadi menyontek tidak boleh. Itu guru-guru harus betul-betul serius mengatakan jangan. Karena anak-anak itu menyonteknya sekarang sudah luar biasa. Ya, pegang HP. Bagaimana lagi ujian kok pegang HP? Ya, soal jawaban bisa lihat dari situ. Maka ibu-ibu ini bagaimana jadi role model itu harus dimulai dari ibunya sendiri. Kita nggak usah melirik kepada istri-istri atau ibu-ibu lain. Tapi ibu kita sendiri bisa jadi role model tidak. Artinya diri Anda, perempuan, bisa jadi role model untuk keluarga Anda tidak. Nah, jadi kalau tentu ada orang yang bagus, tapi kita juga tidak boleh mengatakan mereka yang keluar penjara sebagai perempuan jelek, tidak. Ya banyak perempuan yang di penjara kemudian sadar. Nah, ini juga kita bina. Ya jangan dibinasakan tentu. Jadi kalau mereka kembali ke masyarakat, hargai mereka sudah berusaha. Orang bisa salah. Kebetulan ada yang tidak masuk penjara, tapi ada yang masuk penjara. Nah, mereka harus betul-betul dibina. Maka mungkin peran dari lurah, RT RW itu juga harus memegang peranan. Saya tidak tahu berapa persentase budget untuk membina mereka menjadi orang yang lebih baik. Mungkin ada kelompok-kelompok, grup-grup yang bisa membantu ya komunitas masyarakat. Ini penting, karena kalau tidak nanti mereka jadi pengedar narkoba. Nah banyak kan cerita mereka dari penjara pengedar narkoba karena terjepit ke ekonomi keluarga. Nah jadi kalau ini yang menjadi concern kita semua. Jadi memang di masyarakat Indonesia banyak yang sudah maju, tapi juga kita tidak boleh menafikan bahwa banyak yang memang masih harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Jadi uang yang memang tidak berguna untuk sesuatu yang tidak penting, tolong dipakai untuk bagaimana kemaslahatan perempuan-perempuan yang mungkin termarginalkan ini, kurang pendidikan, kurang edukasi, kurang juga akhlaknya, kurang tata keramanya bisa dibina. Tapi ada juga yang menilai bahwa mungkin hambatan-hambatan, kendala-kendala itu walaupun ruang-ruang itu sudah dibuka lebar, masih munculnya stigma atau bahkan peran kultur di dalam itu. Ibu Gembala melihat bagaimana dalam konteks kekinian hal itu justru bisa menjadi hambatan untuk kemajuan perempuan kita, menatap masa depan, menjawab tantangan yang ada, Ibu. Ya ini harus kerjasama dari pemerintah daerah dan masyarakat. Memang kalau kultur itu sudah membaku, itu akan harus pelan-pelan ya. Seperti kita lihat misalkan perempuan di Bali itu mereka bekerja keras, mereka bisa jadi kuli. Yang di Jakarta tidak terlihat, mereka angkat batu, masuk di dalam keranjang-keranjang, dipikul. Perempuan Bali banyak melakukan itu dan mereka tidak merasa itu sesuatu yang wah. Tapi buat perempuan di luar Bali mengatakan itu kasihan amat perempuan Bali. Nah, karena mereka juga melihat kenapa laki-lakinya kok menyabung ayam sementara perempuannya bekerja setengah mati. Tentu tidak semua, ya. Tetapi ini hal-hal yang memang kultur. Nah, itu harus pelan-pelan. Dahulu pun di Bali kan kalau rajanya meninggal, istrinya harus menyeburkan diri ke api. Tapi itu kan ratusan tahun yang lalu pelan-pelan juga akhirnya pemerintah Belanda mengurungkan tidak boleh itu. Nah, kultur memang begitu. Nah, tapi yang sekarang yang saya lihat bahwa memang di banyak tempat di masyarakat memang kultur susah. Kebetulan saya dari bidang kesehatan, jadi saya juga melihat di Nusa Tenggara Timur itu juga banyak yang melakukan nasi papak di Lombok, terutama di Tenggara Barat juga. Jadi bayinya itu diberikan apa yang sudah dilumatkan di mulut orang tua. Orang tua itu bisa neneknya, bisa ibunya atau ayahnya, atau pamannya. Jadi makanan bergizi dilumatkan di gigi mereka, terus kepehannya itu diberikan ke anak, tentu sudah habis gizinya. Nah, tentu saja terjadi kurang gizi pada si anak-anak balita. Tapi ini budaya, nasi papah istilahnya. Nah, ini pelan-pelan dari Kementerian Kesehatan turun ke lapangan untuk memberikan penyuluhan. Nah, ini tentu bukan hanya itu saja, bukan hanya di Bali atau tentang nasi papa itu, tapi memang banyak, apalagi kita tahu di dunia itu memang laki-laki nomor 1, perempuan nomor 2. Jadi apa yang kata suami, semua istri harus ikuti. Nah, kalau suaminya benar, nggak apa-apa. Tapi kalau suaminya macam-macam, istrinya kadang-kadang takut untuk minta cerai.
Ya. Nah, betul di pemberdayaan peranan perempuan itu sudah ada ya bagaimana cara menangani hal semacam ini. Jadi perempuan harus berani untuk mengatakan itu tidak adil buat saya. Tapi kadang-kadang mereka lupa bahwa Tuhan itu memberikan rezeki pada semua manusia. Jadi jangan tetap bersikukuh dengan suami yang kejam demi anak-anaknya, apa nyamannya begitu kan. Yeah. Jadi harusnya para wanita yang teraniaya, perempuan yang teraniaya itu juga berontak dan mengatakan ini tidak adil buat saya, dan memperjuangkan hak azazinya bahwa dia harus mendapatkan sisa hidupnya yang layak. Jangan terus terkungkung dalam suami yang kejam. Yeah. Nah, ini juga satu petanda di masyarakat. Kalau mereka berani menyuarakan hati, maka itu berarti perempuan sudah maju. Nah, tugas dari lingkungan adalah melihat mana rumah tangga yang disakiti. Misalnya disakiti, wanita disakiti suami. Tapi ada juga suami yang dipukuli istri pun juga ada. Ini makanya harus sama-sama lingkungan memperhatikan. Tapi kan di perkotaan kita tahu bahwa rumah tangga itu seakan-akan tertutup. Ya, apalagi di perkotaan, gedung besar tidak tahu tetangganya siapa di dalamnya. Iya, Ibu Gembala, kami izin untuk break dulu sesaat Ibu ya. Nanti kita lanjut lagi. Tentu masih banyak hal yang ingin kami tanyakan terkait dengan tadi yang Ibu katakan. Nanti bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaannya, kemudian kekerasan terhadap perempuan. Apakah ini juga masih termasuk dalam stigma yang masih melekat saat ini? Tapi nanti dijawab ya Bu ya. Kita izin break dulu. Dan pendengar, kami undang Anda nanti untuk dapat bergabung bersama kami dalam To The Point memaknai Hari Kartini bersama dengan putri kedua Bung Hatta, Bapak Proklamator Republik Indonesia, Dr. Anda Gemala Rabiah Hatta MRA MKes. 021 352 3172 384 4545 386 2375 386 6712. Ibarat pohon itu nampak berdiri sebagai negara itu 17 Agustus 45. Tapi jangan lupa, pohon itu akan kokoh tegak berdiri sungguhnya dia punya akar yang tidak kelihatan. Nah, akarnya itulah sejarah perjuangan panjang, dan akarnya itu kekuatan tradisi-tradisi society. Makanya kalau dibanding Amerika misalnya ya, menjadi Amerika, orang itu meninggalkan kampung halamannya, kemudian datang ke tanah yang kosong. Aku sekarang menjadi warga Amerika. Indonesia tidak begitu. Aku menjadi warga Indonesia, tapi tetap berada tinggal di rumah suku, etnis, agama yang plural tadi. Artinya apa? Satu, kita jadi Indonesia tanpa menghilangkan identitas primordial, etnis dan juga agama. Tapi sekaligus yang diharapkan bagaimana pluralitas ini memperkokoh bangunan rumah pohon keindonesiaan. Jangan sampai kemudian identitas tadi sebagai kekuatan devian yang merongrong keikaan. Nah, ini yang perlu kita jaga. Komarudin Hidayat untuk Oase Indonesia. To The Point. Memaknai Hari Kartini, kami lanjutkan To The Point di pagi hari ini, dan kami juga undang Anda pendengar untuk dapat bergabung menyampaikan pertanyaan atau pendapat Anda di 021 352 3172, kemudian 384 4545, 386 2375, 386 6712 bersama dengan Dr. Anda Gemala Rabiah Hatta MRA MKes, putri kedua Bung Hatta, Bapak Proklamator Republik Indonesia. Terima kasih Ibu Gemala masih bersama kami di pagi hari ini. Menarik tadi yang Ibu singgung mengenai masih munculnya tindak kekerasan ataupun juga sikap-sikap meremehkan itu. Dan isu-isu seperti itu yang masih memang cukup tinggi angkanya di Indonesia terhadap perempuan, bahkan juga kesenjangan ekonomi dan gender. Apa yang perlu diambil sebagai langkah konkret untuk mengatasi masalah tersebut, Bu Gemala? Ya, saya melihat bahwa kemiskinan menjadi pangkal dari segala musabab. Menjadi kurang sehat, menjadi kurang berpendidikan, menjadi kurang bergizi, itu sumbernya adalah dari ekonomi keluarga yang memang rendah.
Nah, kalau kita lihat sekarang, PMKM itu sudah sangat maju, tapi tentu masih harus digalakkan. Setiap kali ada pameran di ibu kota, itu kita melihat bagaimana partisipasi dari kelompok-kelompok PMKM untuk membawakan hasil produk mereka dipasarkan. Ini bagus, tapi bagaimana di daerah-daerah yang terpencil? Nah, ini networkingnya harus dipikirkan. Jadi kalau nelayan itu kadang-kadang isi nelayan bingung karena nelayan menghasilkan banyak ikan, tapi kemudian ketemu tengkulak. Dan tengkulak ini kejam sekali. Kadang-kadang uang kembaliannya, uang hasilnya baru diberikan sekian waktu kemudian. Sementara keluarga ini harus hidup. Yeah. Nah, ini makanya unsur koperasi itu harus diadakan di lingkungan itu. Jadi koperasi itu bukan hanya simpan pinjam, luas sekali penuturan tentang koperasi. Nah, karena itu seperti kita lihat negara Skandinavia itu adalah negara koperasi. Bahkan Amerika koperasinya maju. Rumah sakit koperasi pun juga ada di Amerika, padahal itu negara kapitalis. Yeah. Nah, kita lihat di Belanda itu koperasinya maju. Tulip, susu, keju, semuanya itu dihasilkan oleh koperasi. Jadi kenapa di Indonesia koperasinya itu hebatnya cuma di pembukaan undang-undang dasar saja, ya. Padahal dalam prakteknya kita sudah sangat-sangat liberal. Ini bukan lagi negara yang benar, ini sudah kapitalis ya. Jadi tapi sayangnya terus yang mencicipi keuntungan ini hanya kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini kanibal banget ini kalau semacam ini. Jadi saya berharap ya bahwa masyarakat Indonesia terutama ibu-ibu itu kasihan sekali kan kalau mereka harus jadi kuli buruh, mereka harus menjadi tulang punggung keluarga, kadang suaminya sakit. Saya kenal beberapa orang di lingkungan saya yang suaminya sakit, dia harus menjadi tulang punggung keluarga, jadi istilah breadwinner. Jadi breadwinnernya bukan lagi laki-laki suaminya karena suaminya sudah invalid, tapi dia sendiri. Nah, otomatis karena dia terlalu sibuk, anak-anaknya kurang diperhatikan. Nah, harusnya anak-anak juga menyadari kesibukan ibunya. Tapi ada juga keluarga-keluarga yang tangguh, di mana anaknya juga ikut menjajakan koran, jualan apa-apa, bantu ibunya. Nah, begini ini yang membuat saya teriris hati saya, mana saya melihat ada orang yang bisa korupsi sampai triliunan rupiah. Sementara di sisi lain ada masyarakat perempuan dan anak-anaknya yang meringis-ringis setiap hari. Ya untuk 5.000 saja kakak beradik bisa ribut misalkan. Padahal apa artinya 5.000 buat orang-orang yang memang mampu ya. Nah karena ini kadang-kadang saya pikir cobalah elit politik itu juga melihat kesenjangan yang terlalu drastis ini dari waktu ke waktu. Tidak benar bahwa Indonesia sudah makmur, jauh dari itu, jauh dari cita-cita Bung Hatta, sangat jauh. Nah itu bagaimana caranya supaya gebrakan ini bisa terjadi, masyarakat Indonesia terutama ibu-ibu dimajukan. Maka UMKM adalah salah satu contohnya dan koperasi sangat harus dimajukan. Jangan seperti sekarang ya. Koperasi itu harus tumbuh dari masyarakat, bukan dari atas ke bawah. Ya, jadi bukan dari atas ke bawah, jadi harus dari bawah ke atas. Dan konsep koperasi sangat bertentangan dengan apa yang terjadi sekarang, melenceng jauh sekali. Orang hanya kenal untuk simpan pinjam, ya itu ironis sekali. Nah, jadi koperasi yang masih lurus yang bisa diajak bicara. Ya, artinya maksud saya, bagaimana para ibu-ibu bisa menolong perekonomian keluarganya, ini harus dibantu oleh kebijakan pemerintah yang mendukung. Memutuskan mata rantai dari tengkulak yang sangat kejam itu. Karena kasihan sekali. Ya. Baik, dan juga bapak-bapak yang kesulitan keuangan harus diperhatikan. Ya. Kita terima pendengar terlebih dahulu, Bu Gemala ya. Sudah ada pendengar yang bersama kami. Ada Dr. Bambang di Jakarta. Dr. Bambang, selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Pro 3 FM. Selamat pagi, Dr. Gemala Hatta, kakak saya. Ini salam pramuka, Kak. Ini Pak Bambang. Terima kasih sekali atas pencerahan pagi hari ini dari Pro 3 FM dan seakan-akan mengulik atau melihat kembali seperti apa perkembangan zaman dulu sampai perkembangan sekarang. Nah, saya punya pertanyaan Ibu Gemala Hatta. Apakah cita-cita dan upaya Ibu Kartini untuk mencerdaskan kaum perempuan pribumi sudah terlaksana di zaman ini? Beliau dulu hanya ingin supaya pendidikan wanita maju, terutama yang pribumi. Dan sekarang, di era sekarang, sudah 120 tahun kemudian, sepertinya sudah tercapai ya, karena begitu banyak pejabat negara, pejabat publik, anggota DPD, DPR, menteri, mubalihah, guru besar, ilmuwan, doktor, banyak sekali yang dari wanita.
Namun, kok juga ada yang kebablasan ya, menurut saya ya. Ada yang tersangkut perkara korupsi, karena narkoba, dan juga perselingkuhan dan lain-lain. Yang rasanya kok sekarang kok jadi banyak sekali. Tadi juga sudah dikutip oleh Kak Gemal Hatta. Lalu bagaimana kita untuk mencegahnya ini? Karena pendidikan sudah dibuka, keterbukaan sudah dibuka, tapi istilahnya kebablasan. Okay. Terima kasih Kak Gemal Hatta, terima kasih Pro 3 FM. Terima kasih Dr. Bambang untuk partisipasinya. Kita tampung dulu Bu Gemala ya, kita berlanjut ke pendengar berikutnya, Ibu Eva di Singapura. Selamat pagi Bu Eva. Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi juga untuk Ibu narasumber. Ibu Gemala Hatta. Sekarang hari Kartini. Iya. Ini saya di Singapura. Dari tadi pagi saya mendengarkan juga dengan Ibu Eva Kusuma Sundari. Tadi saya juga mendengarkan. Ya, ini bagaimana pemerintah ini ya. Tiap tahun juga memperingati Hari Kartini kan. Tapi untuk pendidikan untuk kaum wanita umumnya, ya banyak sih sekarang orang-orang desa pun udah pengertiannya udah sama dengan orang kota. Pemerintah juga memberikan dana untuk mereka yang sekolah ya. Ya alhamdulillah anak saya sekarang walaupun mereka semua nggak kuliah, tapi aku dulu disekolahkan ibu bapak saya nggak sekolah, tapi saya disekolahkan sampai SMP karena dia nggak mampu gitu ya. Yeah. Terus saya punya cita-cita saya ingin menyekolahkan anak saya sampai lulus SMA, karena saya juga harus berusaha sendiri kan. Dan alhamdulillah saya keturutan Bu, tapi yaitu aku mau ingin untuk anak-anak sekolah lagi ke kuliah, tapi mereka pada nggak mau. Alhamdulillah mereka bisa usaha sendiri, dan dari kecil saya kerja di Singapura. Pendidikan saya untuk mereka tuh cuma lewat handphone, tapi saya juga ngasihkan story sama mereka dari awal keluarga kita gimana gitu, terus kita gimana harus meningkatkan keluarga kita lebih baik dari yang dulu gitu. Terus pemerintah itu sekarang kan katanya dulu juga perkawinan nggak boleh perkawinan muda ya, karena saya juga memang ikut Siti Nurbaya, saya kawin muda. Alhamdulillah anak saya nikahnya lebih dari 20 tahun. Ya. Anak saya semua perempuan. Terus pertanyaan saya Bu, gimana tindakan pemerintah? Karena di kampung-kampung tuh masih banyak mereka yang kawin muda gitu. Walaupun sekolah drop out juga kan, kasihan sama mereka. Gitu aja Bu, mudah-mudahan Kartini kita tetap selalu di hati. Makasih, Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Bambang, Ibu Eva, mungkin Ibu Gemala bisa menanggapi. Kok banyak sekali dari Dr. Bambang yang saat ini yang kebablasan masalah, tersangkut masalah korupsi, narkoba, perselingkuhan, bagaimana mencegahnya. Kemudian perkawinan muda ini menjadi sorotan dari Ibu Eva, terutama di pedesaan di luar kota besar. Ini masih terjadi. Apa yang harus dilakukan? Silakan Ibu Gemala. Baik, terima kasih pada Pak Bambang dan juga Bu Eva. Jadi kalau saya rangkum, maka memang ini masyarakat juga harus mempunyai drive, artinya mendorong supaya hal-hal yang buruk itu bisa tereliminasi. Ya tadi yang saya katakan, kalau memang lingkungan kita buruk, maka kita harus keluar dari lingkungan buruk itu. Tapi kalau tidak bisa, karena mungkin atasan apa lingkungan begitu, ya kita sebagai pribadi yang harus dekat dengan Allah, maka minta pertolongan. Kemana lagi kita bisa minta pertolongan kalau lingkungan kita buruk? Mudah-mudahan dengan doa itu bisa, tapi tidak cukup dengan doa, karena Tuhan juga mengatakan upayamu mana. Nah, maka keberanian ini yang dituntut. Jadi berani tidak melawan atasan yang ganas begitu. Misalkan kita berharap polisi menindak dengan baik, kita juga tahu banyak polisi baik, tapi juga tidak sedikit yang polisi yang termakan dengan hal-hal yang tidak baik menurut agama. Nah, bagaimana kita? Mungkinkah kita menulis itu di surat kabar, takut disiksa dan sebagainya? Memang itu juga masyarakat yang menjadi susah. Kita mau melawan, kita sendiri, kita tidak punya grup. Nah, makanya kita harus perkuat dengan grup yang memang solider dengan ide kita. Maka ini adalah komunitas yang baik yang harus kita sokong.
di mana ada komunitas, tapi tidak mungkin komunitas berdiri sendiri-sendiri. Maka komunitas baik-baik itu harus bersatu melawan tirani yang tidak masuk akal ini, misalkan semacam begitu. Maka berjuang dengan kebaikan. Kalau kita tidak sanggup, maka kita berdoa, tapi kita juga merangkum lingkungan kita untuk komunitas-komunitas bergabung menuju suatu era perubahan. Karena tidak mungkin kita berteriak sendiri, siapa yang mau mendengar. Apalagi di keliling atas itu banyak yang luar biasa powerfulnya, misalkan semacam gitu. Itu satu. Jadi itu pertama. Jadi komunitas yang penting harus digerakkan. Kemudian yang kedua kepada ibu, ya ini memang saya salut sekali bahwa ibu mampu untuk membesarkan anak meskipun jarak jauh, tidak apa-apa, karena banyak cara untuk mendidik anak. Tapi yang penting ibu memberikan contoh yang sudah baik. Ya, orang tua saya, ayah saya sarjana, tapi ibu saya tidak sampai sarjana, nenek saya juga tidak sarjana. Tapi mereka orang-orang yang hebat ya dalam dunianya, ya. Mereka hebat dan mereka memberi suri toladan kepada putri-putrinya dan lingkungannya juga. Jadi tidak harus menjadi sarjana, karena sarjana itu numpang liwat. Tapi bagaimana praktek kesehariannya, ini yang akan masyarakat lihat. Kalau ibu sebagai orang yang baik, tidak apa-apa SD atau tamat SMP pun. Nah sekarang bagaimana tokoh-tokoh agama di daerah jangan mengawinkan anak masih di bawah usia muda. Ini tidak boleh. Pusat-pusat misalkan atau Kementerian Agama di daerah, ya itu tolong dinas-dinas agama, itu Kementerian Agama juga harus memperhatikan jangan sampai di daerah-daerah tertentu. Saya memang membaca waktu itu di daerah Sulawesi Selatan katanya banyak sekali anak-anak yang muda usia sudah dikawinkan. Nah ini bagaimana pemuka agama setempat? Padahal saya tahu banyak kiai-kiai yang juga besar dari Sulawesi Selatan yang baik-baik. Nah, kenapa ujaran mereka tidak didengar masyarakatnya? Nah, ini juga satu petuah yang jangan diabaikan. Maka masyarakat harus terus bergulir yang menyampaikan bahwa itu tidak lazim. Memang sekali lagi seperti yang tadi dikatakan bahwa memang budaya ini sering mengikat kewarasan orang berpikir. Nah, karena itu sekali lagi harus dilawan. Mas media harus terus mengemukakan. Jadi berikan edukasi kepada masyarakat yang positif bahwa itu tidak baik. Jadi jangan TikTok yang asal-asalan yang dibunyikan. Karena masyarakat sekarang malas baca, maunya TikTok yang pendek. Silakan, tapi TikToknya harus yang bertata krama, mengajarkan budaya tidak baik. Dan ustadz-ustadz itu mesti diajarkan oleh MUI, ya. MUI jangan cuma keluar fatwa saja, tapi tolong didik bahwa itu tidak benar. Jadi tentu banyak ustadz baik dan banyak ustadz yang nakal. Nah, itu saja ini harus menjadi suatu perhatian dari Kementerian Agama. Jangan masih balita kok ibaratnya kok sudah dinikahkan. Baik. Ini kan bisa. Ibu, untuk kami izin lagi break untuk informasi singkat. Nanti sesi terakhir masih ada hal yang ingin kami sampaikan dan juga tentu pesan dari Ibu Gembala kepada kita semua. Pendengar, tetaplah bersama kami. To the Point masih akan kami lanjutkan selepas informasi singkat berikut ini. Kilas Berita. Pendengar, sebanyak 9 perusahaan di Kabupaten Tangerang akan diaudit oleh tim pengawas ketenagakerjaan setempat. Pasalnya hingga saat ini mereka belum juga membayarkan tunjangan hari raya atau THR kepada pegawainya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Rudi Hartono mengatakan selama periode Hari Raya Idul Fitri 2024, pihaknya menerima 11 aduan terkait THR. Dari jumlah itu, 2 kasus diantaranya telah terselesaikan oleh masing-masing perusahaan. Sementara untuk 9 perusahaan yang masih bermasalah, Disnaker Kabupaten Tangerang akan menindaklanjuti dengan melaporkan ke tim pengawas tingkat Provinsi Banten. Informasi selengkapnya serta informasi terupdate lainnya bisa Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. To the Point. Memaknai Hari Kartini, di sesi terakhir masih bersama dengan putri kedua Bung Hatta, Bapak Proklamator Republik Indonesia, Dr. Anda Gembala Rabiah Hatta, MRA, MKes. Baik, Ibu tadi katakan bahwa banyak hal atau bahkan dibutuhkan keberanian perempuan kita untuk melawan kondisi yang ada saat ini. Nah, sejauh mana kesadaran akan hak-hak tersebut itu betul-betul mewujud suatu kekuatan yang besar, kekuatan yang secara nasional,
terhadap peran perempuan di Indonesia yang memang masih merasakan hal-hal yang tidak semestinya mereka alami. Baik, jadi kalau saya melihat perempuan Muslim Mah Indonesia itu banyak yang ikut kegiatan-kegiatan masjid di masyarakat. Nah, ribuan masjid yang ada di Indonesia, tolong supaya hal yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga ini juga dibahas. Karena kita tahu banyak orang yang tidak berani menyuarakan. Nah, mungkin lewat ceramah-ceramah para ustazah dan sebagainya atau mubalik lain, ada timbul keberanian. Maka masjid-masjid itu tentu kan juga punya yang namanya biro konseling atau apa. Nah, kalau mereka tidak punya uang, maka harus diupayakan jangan mereka dipatok tarif, tapi biarkan mereka maju karena mereka betul-betul tidak punya uang, terus mau cerita kemana? Kalau cerita ke tetangga takut jadi gosip. Maka biasanya ada suatu tempat yang mereka bisa mengutarakan dengan bebas. Misalkan di masjid-masjid itu ada semacam biro konsultasi, tapi tolong dipikirkan untuk masyarakat yang tidak mampu bisa berkeluh kesah. Saya tahu di lingkungan saya kebetulan tinggal di Bintaro, masuk Tangsel, itu banyak orang-orang yang juga sangat tidak mampu, ya. Seperti depan rumah saya itu ada ibu-ibu yang menyapu jalan tiap pagi. Nah, mereka itu betul-betul bajunya itu sederhana, dikasih uang 10.000 saja senangnya seperti dikasih 1 juta. Saya sangat terenyuh ya begitu. Nah, mereka juga kerja keras pontang-panting karena suaminya ada yang sudah tua, ada juga yang tidak mengurusi anak dengan baik karena sudah punya keluarga lain dan sebagainya. Nah, ini harus dirangkul. Jadi kita jangan lihat ke atas, tapi banyak sekali problematik yang ada di bawah. Nah, mungkin satu-satunya jalan itu kalau dalam agama Islam tentu ke masjid-masjid. Nah, kalau agama lain tentu ke rumah-rumah ibadah mereka. Ya, saya tahu kalau dari kelompok Buddha itu banyak sekali, seperti di Jakarta Utara di PIK itu mereka punya rumah sakit yang untuk orang-orang Buddha yang dan orang non Buddha juga banyak ditampung di situ dengan harga yang perawatan yang relatif murah. Nah, jadi banyak agama-agama lain juga saling menolong yang non agama tersebut. Nah, ini bagus sekali. Ya, jadi saya kira hal-hal semacam ini mungkin kurang disuarakan. Mungkin perempuan-perempuan itu juga kurang edukasi. Jadi harus keberanian untuk bersuara itu kadang-kadang takut dipukuli kembali oleh suaminya kalau dia lapor ke orang lain. Nah, itu hal-hal yang bagaimana RT RW bisa merangkul. Tapi kalau RT RW terlalu sibuk ya hal-hal semacam gini luput. Maka komunitas yang memang harus diberdirikan adalah komunitas yang memang ke arah ada etik sosialnya gitu, mau membantu. Nah, ini yang harus digerakkan karena lambat laun diharapkan tentu kita tahu Kementerian Perempuan sudah berbuat banyak sekali, tapi tentu tidak bisa menampung karena jumlah perempuan di Indonesia kan lebih banyak daripada pria, dari laki-laki. Nah, jadi karena itu harus ada sinergi dengan Pemda dan turun ke bawah, tentu dengan polisi, aparat setempat. Jangan perlu kepada yang bisa membayar, jangan, karena mereka dalam keadaan yang tersakiti dan terzalimi. Dan kalau mereka mau panggil lawyer, mereka sudah tidak punya uang. Ya sudahlah, nanti akhirat saja menentukan kesalahan mereka pada kami-kami. Nah, itu kan jalan keluar yang tidak benar. Apa sisa hidupnya terus musim merana gitu kan. Karena mereka tidak mampu berhadapan dengan aparat misalnya yang minta uang. Sedangkan untuk makan sehari-hari saja 20.000 saja sudah sangat banyak. Pendapatan mereka tidak sebanyak itu. Baik. Nah, banyak dilema yang terjadi. Ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, bahkan seluruh lapisan masyarakat ikut membantu. Nah, tetapi tadi Ibu juga sempat menyinggung masalah media massa, kemudian TikTok. Nah, bagaimana kita semua menjadi suatu gerakan untuk membangun atau menepis citra atau persepsi masyarakat terhadap perempuan melalui media-media atau budaya populer seperti itu, sehingga mewujudkan apa yang ingin kita hasilkan nantinya, Ibu Gemala. Sekaligus sebagai penutup perbincangan kita, pesan dari Ibu. Silakan, Ibu. Saya berharap ke depannya karena cita-cita Bu Kartini itu mulia sekali dan Bu Kartini menandaskan bukan ilmu saja tapi pendidikan itu, tata krama itu penting sekali. Nah, makanya di tiap-tiap keluarga tata krama itu harus dihadirkan. Tergantung persepsi ibu itu. Tapi bukan berarti karena dia cuma ibu yang dari sekolah SD terus tidak punya tata krama, karena itu sudah tumbuh dari hati nurani masing-masing, ciptaan Allah kan. Tetapi bagaimana caranya supaya betul-betul disinergikan, jadi semua aparat dari atas sampai bawah
betul-betul bisa bersinergi. Memang ini tidak mudah seperti membalik tangan, tapi continue, terus-menerus berjalan, dan harus banyak volunteer-volunteer seperti Ibu Kartini yang mau membantu kaum yang termarginalkan ini. Dan TikTok dan sebagainya itu memang yang disukai oleh kaum muda sekarang ya, karena singkat, pendek, dan kadang-kadang lucu-lucu. Nah, ini yang harus ditingkatkan supaya keberanian ini timbul. Jadi kalau Kementerian Pemberdayaan Perempuan sudah banyak poster-poster yang untuk mengajarkan bahwa ibu-ibu jangan terlalu takut dengan suaminya, misalkan untuk menyurahkan hati dan sebagainya. Tapi toh ini masih sangat banyak terjadi. Jadi pesan saya supaya kita semua melihat keadaan yang masih timpang ini, di samping tentu kemajuan perempuan Indonesia juga sudah sangat bagus, ya, mulai dari yang calon astronot sampai yang rendah seperti tadi banyak diutarakan, tapi mereka orang-orang baik ya. Bukan berarti tidak sekolah tidak baik, tidak. Tapi bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik di mata Allah atau agama apapun, tetap terus jadi baik. Nah, saya kira singkat kata, mari kita bisa merumuskan lebih detail apa ajaran Bu Kartini, dan terus terang saya bilang bukan hanya Bu Kartini sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tahun 64 saja yang harus kita puji, tapi kita juga bersyukur bahwa banyak perempuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita tahu ada Kemala Hayati, dia Laksamana perempuan pertama dari 400 tahun yang lalu di Aceh, luar biasa, mengusir Belanda waktu baru masuk. Kemudian kita tahu juga Dewi Sartika, kita tahu Ajeng Serang, kita tahu juga banyak tokoh-tokoh dari Sumatera Barat yang menciptakan banyak upaya meningkatkan hasrat hidup masyarakat termarginalkan perempuan, dan perempuan-perempuan Indonesia hebat-hebat dengan UMKM-nya, dan itu harus terus dipupuk, dan koperasi tentu harus digalakkan supaya perempuan-perempuan bisa mendapat kelayakan dalam mendapatkan perekonomian yang baik. Dan saya kira itu semua kebijakan pemerintah juga harus menyokong, ya, jadi supaya ke depan betul-betul menjadi sangat baik. Karena pekerjaan ini tidak pekerjaan ringan, pekerjaan yang terus-menerus dari presiden-presiden ke depan juga tetap harus menggalakkan supaya Indonesia betul-betul maju. Artinya menjadi gerakan bersama, Bu, ya, untuk peduli, untuk memikirkan, merumuskan secara detail tadi. Dan harus ada keberanian. Harus ada keberanian. Tanpa keberanian tidak bisa apa-apa. Bu Kartini juga mengatakan keberanian itu penting, karena kalau keberanian itu seperti 4/5 dunia sudah kita kuasai, itu kata beliau. Ibu Kemala Hatta, terima kasih banyak sudah bersedia berbincang, mengisi waktu luang Ibu bersama kami di pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat dan kita tetap menanamkan, mengimplementasikan semangat pemikiran Ibu Kartini untuk perempuan Indonesia. Sekali lagi, selamat Hari Kartini. Terima kasih Ibu, sehat selalu, selamat pagi. Selamat Hari Kartini bagi para perempuan Indonesia. Selamat. Demikian tadi To The Point bersama dengan putri kedua Bung Hatta, Bapak Proklamator Republik Indonesia, Dr. Anda Gemala Rabiah Hatta MRA MKes, dalam To The Point dengan tema Memaknai Hari Kartini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam To The Point di pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat buat kita semuanya. Dan pendengar, nanti rekan saya Randy akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Saya Rudy Zain undur diri dari kebersamaan kita. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.